ada kiriman cerita masih di daerah saya sendiri ya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang janda yang usianya sudah sekitar 70-an. Ini menemukan uang di dalam bungkus plastik warna hitam, dan setelah uang itu diambil dan dipakai, dan akhirnya si janda ini meninggal. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelumnya, nama, lokasi, dan tempat akan saya samarkan untuk kepentingan bersama. Cerita ini diawali oleh seorang janda tua yang bernama, sebut saja namanya Mak Sumi. Mak Sumi ini punya 2 anak. Keduanya perempuan dan sudah menikah dan ikut suaminya. Si Mak Sumi ini tinggal sendirian dengan berjualan kayak pecel, lotek, pokoknya makanan-makanan ringan untuk menyambung kehidupannya, karena anak-anaknya Mak Sumi ini jarang pulang. Kalau misalnya pulang hanya kalau lebaran. Untuk menyambung kehidupannya sehari-hari, Mak Sumi berdagang di hiburan-hiburan. Kalau misalnya ada sunatan, ada pengantin, atau acara pasar malam ya. Ini Mak Sumi ini dagangnya itu kayak biasanya pecel, lotek ya. Pada suatu hari, waktu itu hari Sabtu malam minggu, si Mak Sumi ini dikasih tahu sama tetangganya, "Mak Sumi, ada apa? Di tetangga saya itu nanti ada hajatan Mak Sumi. Itu ada hiburannya Mak Sumi. Nggak jualan di sana." Si Mak Sumi ini menjawab, "Emang hiburannya siang apa malam?" "Malam Mak Sumi." "Oh, kalau malam ini saya mau belanja dulu di pasar untuk nanti dijual di hajatan tetangga kamu ya." Ya, si Mak Sumi ini pulang mengambil apa ya, kalau di tempat saya namanya budak ya, untuk menaruh belanjaannya. Mak Sumi naik becak belanja ke pasar. Nah, dan di perjalanan pulang, si tukang becak ini nanya kepada Mak Sumi, "Mak Sumi, emang mau jualan di mana?" Sebut saja kampungnya namanya Kampung Mawar saja ya teman-teman, untuk keamanan bersama ya. "Oh, saya mau jualan di Kampung Mawar." Nah, si tukang becaknya ini bilang pada Mak Sumi, "Mak Sumi, hati-hati kalau jualan di Kampung Mawar, karena di situ terkenal orangnya itu banyak yang," belum menyebutkan banyak apa, Mak Sumi langsung balik nanya kepada si abang becaknya itu, "Oh, di situ banyak itu ya? Itu apa?" Nah, si tukang becaknya ini menjawab, "Banyak yang pesugihan di situ." Kata Mak Sumi, "Ah, lillahi ta'ala aja, yang penting saya niatnya mau jualan. Saya mau cari rezeki."
tadi saya belanja ini ya, bayarnya baru setengahnya, baru separohnya. Ntar ngelunasinya kalau nanti malam dagangan saya habis. Dan juga ternyata anak saya itu punya hutang kepada warung sebelah saya. Saya nggak enak ditagih terus. Oh, si abang becaknya ini, ya semoga dagangnya nanti malam lancar ya. Si Mak Sumi ini bilang lagi kepada abang becaknya, ya nanti itu kamu datang ke rumah saya jam habis maghrib ya. Ntar ngantar saya ke kampung itu, kata si abang becak. Siap Mak Sumi. Adzan maghrib selesai, si abang becak ini datang ke rumahnya Mak Sumi. Mak Sumi udah menunggu. Dagangannya Mak Sumi ini dinaikin becak semua. Dinaikin becak, jalan sampai di lokasi. Mak Sumi siap-siap untuk jualan. Dan sudah 2 jam Mak Sumi ini berjualan, tapi tidak ada dagangan satupun yang laku. Dan akhirnya Mak Sumi di dalam hatinya bilang, kok koyo ngene temen yo. Dagangan awet mau dong ono sing tuku. Kok kayak begini ya? Dagangan saya belum ada yang laku, sedangkan saya masih punya tanggungan belanja yang tadi. Siang aja masih bayar separuh. Dan saya disuruh membayar hutang di warung yang anak saya ngutang. Nah, Mak Sumi ini penasaran dengan hiburan yang Mak Sumi jualan. Mak Sumi bangun dan Mak Sumi melihat hiburan. Oh, ternyata yang ramai itu dagangan mainan anak-anak. Jadi ya, yang nonton itu pada fokus ke mainan anak-anak, sedangkan orang tuanya kan pasti ikut nemenin anak-anak itu. Jadi ya jarang tuh dagangan ya kayak makanan, bakso itu dilirik karena anak-anaknya itu fokus sama mainan. Dan Mak Sumi akhirnya pulang ke dagangan Mak Sumi dan tidak sengaja Mak Sumi ini melihat ada bungkusan plastik warna hitam. Lah, Mak Sumi di dalam hati, loh, loh, kok ada plastik di sini ya? Saya singkirkan aja. Disingkirkan sama Mak Sumi. Nah, dalam hati Mak Sumi, kok berat kayak ada isinya. Mak Sumi dibawa ke tempat Mak Sumi jualan. Setelah dibuka, ternyata di dalam plastik itu isinya uang. Mak Sumi langsung dalam hatinya berpikir, ini uang mau diambil apa enggak? Kalau enggak diambil, nanti saya buat ngelunasin hutang yang tadi siang gimana, bayar warung, hutang anak saya gimana. Dan akhirnya Mak Sumi ini nekat, diambil bungkus plastiknya, dan Mak Sumi memanggil si abang tuang becak yang tadi membawa Mak Sumi, yuk pulang. Nah, si abangnya itu nanya, lu kok pulang Mak Sumi? Dagangannya kan belum laku. Udah nggak apa-apa, pulang aja. Gampang, besok jualan lagi. Di sini kan nanti ada hiburan lagi. Karena kayaknya dagangan saya malam ini nggak laku, jadi kita pulang aja. Dan akhirnya Mak Sumi
pulang naik becak, Mak Sumi bilang, ntar biasa ya, habis maghrib datang lagi jemput saya untuk jualan di sini lagi. Si abang itu bilang, siap Mak Sumi. Waktu itu Mak Sumi mengasih uang sekitar 20.000. Si abangnya bilang, kok banyak amat Mak Sumi? 15.000 ada nggak? Udah itu 20.000, yang 15.000 buat bayar hari ini, yang 5.000 buat DP. Jadi kamu besok kesini lagi. Oh siap siap siap. Sampai di rumah, si Mak Sumi ini membuka bungkus plastik warna hitam itu dan ternyata di dalamnya uang ratusan ribu. Setelah dihitung, uangnya ada sekitar 3 juta. Si Mak Sumi ini langsung melunasi hutang anaknya yang di warung 500.000 dan utang yang di pasar sekitar 200.000. Jadi Mak Sumi ini memakai uang itu masih 700.000 dan masih ada sisa. Sisanya ini dimasukkan di dalam dompet, ditaruh di dalam lemari. Dan Mak Sumi ini belanja lagi untuk dagang lagi di kampung yang semalam Mak Sumi dagang, yaitu sebut saja namanya Kampung Mawar. Sudah dipersiapkan semua, Mak Sumi bikin sambal buat pecel ya. Waktu kalau di tempat saya itu ngulek sambal, lagi ngulek sambal. Dan setelah itu si abang-abangnya itu datang. Mak Sumi ini kok nggak keluar-keluar. Dan akhirnya si Mak Sumi ini dipanggil nggak keluar-keluar, dan akhirnya si abang ini memberanikan diri masuk ke rumah Mak Sumi. Abang ini sangat terkejut karena melihat Mak Sumi ini kepalanya itu menunduk ke tempat membuat sambal. Dan ternyata Mak Sumi sudah meninggal. Dan akhirnya si abang ini teriak, tetangga pada datang. Dan akhirnya si anaknya yang dua ini dikabarin pulang, di proses pemakaman. Dan si anaknya ini membuka lemari, ternyata di dalam dompetnya itu masih ada uang sisa yang kemarin Mak Sumi ini menemukan di dalam bungkus plastik ya. Dan dari cerita ini atau kisah ini yang kita akan ambil hikmahnya, jangan pernah punyai rasa memiliki, atau pokoknya yang bukan haknya kita itu jangan diambil, karena bisa berimbas kepada diri kita sendiri. Ya kalau ada cerita atau pengalaman apa bisa ditulis di kolom komen ya. Nanti akan saya bacakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.